Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kids, masih dalam keadaan sehat kan? Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang gerak dasar non-lokomotor. Setelah kemarin, kita membahas gerak dasar lokomotor. Oke kids, sebelum kita memulai pembelajaran ini, kita berdoa dulu ya. Oke kids, setelah kita berdoa, kita akan langsung membahas tentang gerak dasar non-lokomotor. Gerak dasar non-lokomotor pengertiannya adalah suatu gerakan yang dilakukan tanpa berpindah tempat, atau bisa juga diartikan sebagai keterampilan stabil. Gerakan yang dilakukan hanya sedikit sekali bergerak dari daerah tumpuannya atau asalnya. Berikutnya, ini ada contoh gerakan non-lokomotor. Contoh-contoh gerakan non-lokomotor dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, ada gerakan mengayun. Kedua, memutar badan. Ketiga, membungkuk. Keempat, gerakan jinjit. Kelima, gerakan jongkok. Keenam, menekuk lutut. Ketujuh, mendarat. Dan kedelapan, menjaga keseimbangan. Bagaimana kids? Sudah paham kan tentang pengertian dan contoh-contoh gerakan non-lokomotor? Nah, kalau sudah paham, kita akan langsung praktek ya kids. Yuk kita simak videonya. Baiklah kids, sebelum kita mempraktikkan gerakan dasar non-lokomotor, seperti biasa, kita melakukan pemanasan terlebih dahulu. Untuk pemanasan, dimulai dari kepala sampai ujung kaki. Untuk kepala, kita bisa menekuk kepala kita ke bawah dan ditahan selama 8 hitungan. Kemudian, mengangkat kepala ke atas, ditahan selama 8 hitungan. Selanjutnya, menahan kepala ke samping kanan dan ke samping kiri selama 8 hitungan. Berikutnya, kita menahan tangan kita ke samping kanan dan kiri selama 8 hitungan. Selanjutnya, kita bisa mengangkat tangan kita ke atas dan menekuk tangan kita, kemudian menarik siku kita dan menahannya selama 8 hitungan. Nah, yang berikutnya, kita menekuk lutut kita ke depan dengan posisi kaki belakang lurus, menahannya selama 8 hitungan. Kemudian, menarik kaki kita ke belakang dan posisikan kaki belakang menekuk seperti yang Mr. Eko contohkan selama 8 hitungan juga. Untuk gerakan ini dilakukan sama, yaitu kanan dan kiri. Oke kids, setelah kita melakukan gerakan pemanasan, yang berikutnya ini, kita akan mempraktikkan gerakan mengayun tangan dan mengayun kaki. Untuk gerakan mengayun tangan, yang pertama, kita bisa mengayun kedua tangan kita ke samping kanan dan ke samping kiri sebanyak 8 kali. Yang berikutnya, kita mengayun tangan kita sambil membungkukkan badan, ini juga sama, sebanyak 8 kali. Berikutnya, kita mengayun kaki ke depan, kanan dan kiri sebanyak 8 kali. Nah, kemudian kita bisa
mengayun kaki kita ke samping kanan dan ke samping kiri sebanyak 8 kali. Bagaimana kids? Sudah paham kan untuk gerakan mengayun tangan dan mengayun kaki? Nah, yang berikutnya kita akan mempraktikkan gerakan memutar badan. Gerakan memutar badan itu ada gerakan memutar 45 derajat, yaitu memutar badan kita dari menghadap ke depan, kemudian menghadap ke samping kiri. Selanjutnya, kembali lagi menghadap ke depan. Selanjutnya, menghadap ke kanan dan kembali lagi menghadap ke depan. Untuk yang berikutnya yaitu memutar badan 90 derajat, yaitu badan kita menghadap ke depan, kemudian kita bisa berputar badan kita menghadap ke belakang, itulah 90 derajat. Dan kembali lagi menghadap ke depan. Nah, yang berikutnya ini memutar badan 180 derajat, yaitu memutar badan kita dari menghadap ke depan, kemudian kita berputar sampai balik lagi ke depan. Itulah memutar badan 180 derajat atau memutar badan secara penuh. Sudah paham ya kids? Oke kids, yang berikutnya ini ada praktik gerakan membungkuk. Untuk gerakan membungkuk ini kalian bisa mengikuti gerakan Mr. Eko ya, yaitu sebanyak 8 kali. Nah, yang berikutnya ini ada contoh gerakan jinjit di tempat. Sama, yaitu kalian bisa melakukannya sebanyak 8 kali. Untuk yang berikutnya yaitu contoh gerakan jongkok. Untuk gerakan jongkok ini juga sama ya kids. Kalian bisa mengulang-ulangnya sebanyak 8 kali. Dan yang berikutnya ini yaitu contoh gerakan menekuk lutut. Untuk contoh gerakan menekuk lutut ini, kalian bisa menjulurkan tangan kalian ke depan, kemudian menekuk lutut kalian seperti orang duduk yang seperti dilakukan Mr. Eko ini. Kalian bisa mengulangnya sebanyak 8 kali ya kids. Untuk yang berikutnya ini ada contoh gerakan mendarat. Untuk gerakan mendarat ini kalian bisa lakukan dengan cara meloncat ke atas, kemudian mendarat dengan cara menekuk lutut kalian ya kids. Kenapa harus menekuk lutut? Supaya lutut kalian tidak sakit. Jadi mendaratnya harus menekuk atau mengeper. Oke kids? Nah, yang berikutnya ini ada contoh gerakan keseimbangan. Untuk gerakan keseimbangan ini, yang pertama kalian bisa menaruh kedua tangan kalian di pinggang, kemudian mengangkat kaki kiri kalian ke depan dan menahannya selama 8 detik. Selanjutnya, kalian bisa mengangkat kaki kanan ke depan dan menahannya selama 8 detik. Nah, yang berikutnya ini kalian bisa membentuk sikap kapal terbang dengan tumpuan satu kaki, kemudian membuka tangan dan meluruskan kaki ke belakang. Ini juga sama ya kids, kalian bisa menahannya selama 8 detik. Oke kids, contoh yang terakhir yaitu kombinasi gerakan membungkuk dan menekuk lutut. Untuk gerakan kombinasi ini, yang pertama yaitu kalian bisa membungkukkan badan, kemudian menekuk lutut kalian, lalu membungkuk dan berdiri. Selanjutnya membungkuk lagi, menekuk, kemudian berdiri. Lakukan gerakan ini berulang-ulang sebanyak 8 kali ya kids.
Baiklah kids, setelah tadi kita mempraktikkan gerakan-gerakan dasar non-lokomotor, yang selanjutnya yaitu kita melakukan pendinginan. Untuk pendinginan ini sama seperti minggu kemarin, kalian bisa mengikuti gerakan yang Mr. Eko praktekkan ini ya. Oke kids, untuk materi gerak dasar non-lokomotor sampai di sini dulu ya. Jangan lupa makan makanan yang bergizi dan tetap jaga kesehatan ya kids. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.